Baik, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Ryan Rif, dengan NIM saya adalah 25020514446. Puji syukur kepada Tuhan karena hari ini saya berkesempatan untuk mempresentasikan mengenai refleksi pribadi saya terkait topik-topik yang telah saya pilih sebelumnya dari mata kuliah karakter building agama untuk mempersiapkan ujian akhir semester. Oke. Berikut selanjutnya adalah mengenai daftar isi adalah beberapa poin-poin yang akan saya bahas pada presentasi kali ini. Mulai dari pembukaan, kemudian topik 1, topik 2, topik 3, dan juga pada akhirnya adalah kesimpulan tentang apa yang saya dapat selama mempelajari mata kuliah karakter building agama ini. Oke, kita masuk ke topik yang pertama. Topik yang pertama adalah saya pilih adalah religion and contemporary issues. Di mana salah satu isu yang sangat banyak di zaman sekarang adalah mengenai agama dan teknologi. Kita hidup di era digital di mana hampir semua aspek kehidupan terhubung dengan teknologi, mulai dari komunikasi, pendidikan, pekerjaan, hingga praktik keagamaan. Teknologi telah membuat banyak hal menjadi lebih mudah dan lebih praktis. Dalam aspek keagamaan, kita melihat bagaimana teknologi telah membantu kita dalam memperdalam iman. Sekarang, kita bisa membaca Alkitab atau kitab suci lainnya melalui aplikasi di ponsel kita. Kita juga bisa mendengarkan khotbah, mengikuti persekutuan secara online, mengikuti ibadah secara online, dan juga mendapatkan renungan harian kapanpun dan dimanapun. Tetapi, saya juga menyadari bahwa teknologi adalah pedang bermata dua. Di satu sisi, teknologi membantu kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Tetapi, di sisi lain, teknologi itu juga bisa membuat kita terlena dan malah menjauh dari nilai-nilai spiritual. Sebagai contoh, kita sering melihat bagaimana media sosial digunakan untuk menyebarkan informasi yang tidak benar, termasuk hoax yang dapat menyesatkan atau bahkan memicu perpecahan. Selain itu, kita juga seringkali lebih fokus pada dunia maya dibandingkan merenungkan firman Tuhan atau beribadah dengan sungguh-sungguh. Seperti yang pada poin-poin di slide ini telah saya paparkan mengenai refleksi saya. Nah, refleksi saya sendiri sebagai umat yang beriman, kita tuh harus bijak dalam menggunakan teknologi. Kita harus memastikan bahwa teknologi yang kita gunakan itu benar-benar membawa manfaat dan mendukung perkembangan iman kita, bukan malah menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti dengan menggunakan Alkitab dan mendengarkan layanan untuk ibadah dan lain-lainnya. Selanjutnya adalah topik Tolerance and Interreligious Cooperation for World Peace. Oke. Indonesia itu kan negara dengan keberagaman agama yang sangat kaya. Kita hidup berdampingan dengan saudara-saudari kita yang memiliki keyakinan yang berbeda. Sebagai manusia yang hidup dalam masyarakat yang beragam, kita dituntut untuk memiliki sikap toleransi. Toleransi bukan hanya sekedar membiarkan orang lain beribadah sesuai dengan keyakinannya, tapi juga menghormati dan memahami perbedaan tersebut. Sebagai contoh, dalam kehidupan sehari-hari, kita mungkin memiliki teman, tetangga, atau rekan kerja yang berbeda agama. Dalam situasi seperti ini, bagaimana sih kita harusnya bersikap? Apakah kita tetap menghormati mereka? Atau justru kita menjauh karena perbedaan yang ada? Saya sendiri belajar bahwa membangun toleransi bisa dimulai dari hal-hal kecil. Misalnya, dengan menghargai hari raya agama lain, tidak menyebarkan ujaran kebencian, dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang berpotensi memecah belah. Salah satu pengalaman pribadi saya adalah ketika saya memiliki teman dari latar belakang agama yang berbeda, kami sering berdiskusi tentang nilai-nilai kebaikan yang diajarkan dalam agama kita masing-masing. Dari sana, saya menyadari bahwa semua agama pada dasarnya mengajarkan kebaikan, kasih, dan perdamaian. Saya yakin bahwa perbedaan bukanlah sesuatu yang harus memisahkan kita, melainkan menjadi kesempatan untuk saling belajar dan memahami satu sama lain. Oke, topik yang ketiga atau topik yang terakhir adalah caring for the environment atau peduli pada lingkungan alam. Kita semua tahu bahwa bumi semakin mengalami kerusakan akibat ulah manusia. Polusi udara, pencemaran sungai, sampah plastik, dan penebangan hutan menjadi masalah besar yang mengancam keselangsungan hidup kita. Dalam ajaran agama, kita diajarkan untuk menjaga ciptaan Tuhan. Tuhan telah memberikan alam sebagai tempat kita hidup, tetapi bagaimana kita memperlakukannya? Apakah kita sudah bertanggung jawab dalam menjaga lingkungan ini? Banyak dari kita mungkin berpikir bahwa masalah lingkungan adalah tanggung jawab pemerintah atau organisasi besar. Padahal, setiap individu memiliki peran penting dalam menjaga alam. Saya sendiri mulai menyadari bahwa ada banyak tindakan kecil yang bisa kita lakukan untuk menjaga lingkungan kita. Contohnya, seperti mengurangi penggunaan plastik sekali pakai, menghemat listrik dan air, serta tidak membuang sampah sembarangan. Saya juga pernah mengikuti kegiatan bersih-bersih, aksi sosial lingkungan bersama komunitas saya. Dari kegiatan itu, saya belajar bahwa jika kita bekerja sama,
kita bisa memberikan dampak positif yang lebih besar untuk lingkungan sekitar kita. Nah, dari topik ini, saya percaya bahwa kepedulian terhadap lingkungan adalah bentuk rasa syukur kita kepada Tuhan atas anugerah alam yang diberikan kepada kita. Oleh karena itu, saya ingin terus berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih peduli terhadap lingkungan. Oke, untuk penutup, saya ada kesimpulan. Nah, jadi dari ketiga topik ini, saya belajar bahwa agama bukan hanya soal ibadah pribadi, tetapi juga bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai keimanan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teknologi harus digunakan secara bijak agar dapat mendukung pertumbuhan iman kita. Toleransi antar umat beragama adalah kunci untuk menciptakan kehidupan yang harmonis, dan peduli terhadap lingkungan adalah bentuk tanggung jawab kita sebagai manusia yang diberi kepercayaan untuk menjaga bumi ini. Saya berharap refleksi ini bisa menginspirasi kita semua untuk lebih sadar dalam memanfaatkan teknologi, membangun toleransi, dan juga menjaga lingkungan. Baik, sekian presentasi dari saya adalah untuk poin-poin dan refleksi pribadi yang saya dapatkan dari ketiga topik ini. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bermanfaat. Tuhan memberkati.